Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Setiawan, kelas Fikom Malam semester 2, Fakultas Ilmu Komunikasi, nomor induk 213103700123. Dengan hormat, dosen pembimbing Sahiruddin, S.SOS, MM. Saya akan membacakan makalah Sejarah Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan tentang hak asasi manusia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tidak bisa dilepas oleh siapapun. Pada prinsipnya, HAM tidak bisa dicabut, tidak dapat dibagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia atau HAM di Indonesia telah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia atau HAM Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan, dimulai di Orde Lama, Orde Baru, dan di masa generasi sekarang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagaimana hak asasi manusia di masa Orde Lama. Yang ketiga, bagaimana hak asasi manusia di masa Orde Baru. Yang keempat, bagaimana hak asasi manusia di masa sekarang. Dan yang kelima, bagaimana hak asasi manusia dalam negara Indonesia. Pembahasan. 1. Bagaimana hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu antara lain adalah hak-hak mempertahankan hidup pribadi, hak membuat kehidupan bersama, keluarga, hak hidup dan bertumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat dan negaranya. Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa hak asas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, penegakan HAM pada Orde Lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang lebih menitik beratkan pada perjuangan revolusi, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat atas nama revolusi yang telah dikooptasi oleh kekuasaan eksekutif seperti Undang-Undang Nomor 1964 yang memungkinkan campur tangan presiden terhadap kekuasaan kehakiman dari Undang-Undang Nomor 11 PNP
S 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi yang tidak sesuai dengan HAM. Yang ketiga, penegakan HAM pada Orde Baru. Orde Baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya Orde Lama telah membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui pemilu tahun 1971. Akan tetapi, setelah lebih dari satu dasawarsa nuansa demokratisasi dan perlindungan HAM yang selama ini dijalankan, Orde Baru mulai bias, yang ditandai dengan maraknya praktek KKN serta berbagai rekayasa untuk kepentingan politik dan penguasa. Yang keempat, penegakan HAM pada masa Orde Reformasi sampai masa sekarang. Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang berkait dengan HAM sebagai rambu-rambu seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta pemberantasan praktek KKN sampai sekarang. Kelima, hak asasi manusia dalam konteks negara Indonesia. Pemangku kewajiban dalam konteks hak asasi manusia selanjutnya disingkat HAM. Negara menjadi subjek hukum utama karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Pemangku hak individu atau legal person, termasuk perusahaan pada umumnya, organisasi non-pemerintah internasional, individu-individu yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi internasional, dan individu itu sendiri. Selain individu, terdapat pula hak kelompok yang diakui sebagai subjek hukum hak asasi manusia, yaitu indigenous people, refugees, dan minorities. Peran, kewajiban, dan tanggung jawab negara dalam HAM berdasarkan instrumen hak asasi manusia internasional telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Bab 3 penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, hak asasi manusia di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi di Indonesia mengalami perkembangan dimulai Orde Lama
Orde Baru sampai sekarang. Dan hak asasi manusia di negara Indonesia, negara sebagai pemangku kewajiban dan pemangku